Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Farji Akbar. Saya dari kelas TI 23C4 dengan NIM 3123100250. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan network ESP32 dan video ini juga guna untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah PSI dan IoT pada pertemuan 13 ya. Jadi langsung aja di sini yang pertama ada konfigurasi Blink IoT ya. Nah, konfigurasi Blink IoT ini tuh merupakan tahap awal persiapan perangkat keras, pembuatan akun dan pembuatan widget pemetaan lokasi maps pada platform Blink IoT ya. Selanjutnya ada alat dan bahan jaringan ESP32. Nah, alat dan bahan jaringan itu ada yang pertama sistem hardware, sistem software, dan infrastruktur cloud ya. Sistem hardware sendiri itu menggunakan board microcontroller ESP32 DevKit V1, modul kabel USB micro Type B untuk transfer data satu dayanya, serta sebuah smartphone untuk instalasi aplikasi Blink. Lalu untuk sistem software itu juga menggunakan lingkungan pengembangan Arduino IDE dengan penambahan library Wi-Fi.h, Wi-Fi Client.h, dan Blink Simple ESP32.h yang telah dikonfigurasi dengan benar. Lalu infrastruktur cloud itu akses jaringan internet Wi-Fi lokal dengan SSD atau SSID dan password aktif untuk melakukan komunikasi data dua arah antara ESP32 dan server Blink Cloud secara real time. Lalu ada langkah konfigurasi Blink ya. Nah, yang pertama itu ada pembuatan project. Jadi teman-teman bisa melakukan pembuatan proyek baru di aplikasi Blink ya dengan nama bebas aja. Nah, nanti tuh pada menu drop down choose device-nya, pilih tipe board ESP32 Dev Board dengan jenis koneksi berupa Wi-Fi. Lalu catat authentication token yang terkirim ke email teman-teman. Nah, yang kedua ada setup widget maps-nya. Nah, teman-teman pilih widget box pada canvas Windows-nya dengan menekan ikon plus ya, tambah di bagian atas layarnya. Nah, nanti teman-teman pilih widget map, lalu klik pada widget tersebut, ubah tipe input pin menjadi virtual pin V2 atau V2 ya, dan atur mode tombol menjadi switch. Lalu yang kedua ada pemrograman dan integrasi. Nah, ini tuh gunanya untuk terhubung ke Blink Cloud ya menggunakan komunikasi Wi-Fi station ya. Dan juga pemrograman ini merupakan pemrograman microcontroller ESP32. Nah, adapun penjelasan struktur kodenya, yang pertama adalah inisialisasi jaringan. Nah, teman-teman gunakan pustaka Blink Simple ESP32 dan HARM-nya dan set variabel char out, char SSID, serta char pass-nya, panggil fungsi blink.begin dalam fungsi setup untuk memulai handshake pertama. Lalu yang kedua setup peta lokasinya, teman-teman gunakan kelas objek widget map mymap v2. Pada fungsi setup, tentukan marker koordinat peta menggunakan instruksi mymap.location, itu bisa index, lat, ion atau monas ya, untuk melacak posisi secara statis. Lalu yang ketiga adalah pengiriman data HTTP. Nah, ini tuh adalah alternatif komunikasi menggunakan protokol HTTP POST untuk mengirimkan data sensor ke platform IoT UB.Dots Cloud. Nah, adapun alur konfigurasi UB.Dots-nya, teman-teman bisa buat blank device-nya, lalu akses akun UB.Dots teman-teman, lalu masuk ke halaman device. Pilih tombol create device, lalu tentukan tipe blank device-nya. Nanti isi kolom device name dan device label tanpa spasi. Lalu tambahkan raw variabelnya. Nah, teman-teman masuk ke dalam profil device yang baru dibuat. Nanti klik tombol add variable dan pilih tipe raw variable. Secara default, variabel ini dapat diubah namanya sesuai parameter data fisik. Lalu yang ketiga ada setup dashboard.
Nah, teman-teman tuh nanti masuk ke menu data, pilih dashboard, buat dashboard visualisasi baru, lalu tambahkan widget thermometer, lalu hubungkan widget tersebut dengan raw variabel yang telah kita definisikan sebelumnya. Lalu protokol HTTP POST ESP32-nya yang pertama adalah pilot JSON POST-nya. Nah, ESP32 ini berfungsi sebagai klien HTTP. Ya, jadi data fisik yang dikirimkan itu harus diformat ke dalam JSON string ya. Sederhana, JSON string sederhana. Nah, misalnya tuh seperti potongan kode di sini ya, new variable value 45.2 menggunakan fungsi pembantu sprint ya. Lalu yang kedua ada respon server 201. Nah, panggilan fungsi klien ubi.print itu mengirimkan data ke alamat industrial.api.ubi.com melalui port 80. Nah, pengiriman sukses itu nanti ditandai dengan kode respon server HTTP 201 create. Jadi nanti suksesnya tuh ditandai ini ya, kodenya tuh. Lalu yang keempat ada protokol MQTT UbiDots. Nah, dia tuh menerima data subscribe dari database cloud ke board ESP32 secara real time menggunakan protokol komunikasi MQTT. Nah, implementasinya itu yang pertama ada PubSub client setup. Nah, di sini ESP32 itu bertindak sebagai subscriber ya. Nah, kode program memerlukan library PubSub client.h yang dikonfigurasi untuk terhubung ke broker MQTT UbiDots-nya ya pada alamat IP industrial dengan default port 1883 atau 1883. Nah, yang kedua tuh adalah fungsi callback MQTT-nya. Jadi nanti setiap kali nilai widget slider pada dashboard UbiDots berubah, nah jadi nanti tuh broker akan mempublish data ke topik tersebut. Terus di ESP32 secara otomatis nanti bakal manggil fungsi callback ya untuk mencetak nilai terbaru ke serial monitor. Baik, mungkin penjelasan dari rangkuman pada pertemuan 13 ini sampai di sini. Mohon maaf bila masih ada kurangnya dalam penjelasan yang saya sampaikan ataupun rangkuman yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman suka video yang saya buat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.